Halo semuanya, selamat datang di podcast Kepri Cerdas, cerita data statistik untuk Kepulauan Riau. Hari ini, kita akan membahas kegiatan yang disukai, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, baik sendirian ataupun ramai-ramai, apalagi kalau bukan liburan. Berkaitan dengan liburan, tentunya kita mencari tempat wisata yang paling indah, yang membuat kita nyaman. Kali ini, kita akan membahas tentang keindahan alam wisata yang ada di Kepulauan Riau, yang tersebar dari Selat Malaka hingga ujung Laut Natuna. Mari bersama-sama kita sambut dengan hormat Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Guntur. Halo Pak Guntur. Halo Martin. Gimana Pak kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Deg-degan nggak Pak di podcast ini Pak? Deg-degan lah. Iya sama saya juga Pak. Karena saya jarang masuk TV. Nah Pak, boleh nggak Pak diceritakan sedikit tentang sebenarnya peluang atau potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau itu sebesar apa sih Pak? Ya, kalau bicara tentang pariwisata untuk Kepulauan Riau, pertama kita memiliki potensi yang besar karena kita secara geostrategis menjadi salah satu border tourism terbaik sebetulnya di Indonesia. Dalam konstelasi pariwisata nasional, Provinsi Kepulauan Riau ini menjadi penyumbang wisatawan nomor 3 terbesar di Indonesia. Wah nomor 3 Pak ya? Setelah Bali dan Jakarta. Setelah Bali, oke. Apa saja potensi pariwisata yang ada di Kepulauan Riau? Bicara tourism itu ada 3 ya. Pertama, daya tariknya ada 3. Pertama alamnya, yang kedua budayanya, yang ketiga wisata buatan atau man-made-nya. Hampir di seluruh kabupaten kota di Kepri memiliki potensi wisata alam yang bagus, memiliki potensi budaya yang kuat, dan memiliki potensi wisata buatan. Inilah yang menjadi daya tarik atau sasaran kunjungan para wisatawan. Namun, sebagai provinsi yang berbasis kepulauan, tantangan terbesar kita sebetulnya ada di aksesibilitas dan infrastruktur. Oke. Tadi Bapak bilang ya Pak bahwa sektor pariwisata kita ini terbesar ketiga ya Pak ya, setelah Jakarta, Bali, dan tantangan yang kita hadapi di sektor pariwisata ini terkait dengan aksesibilitas ya Pak ya. Sebenarnya kalau boleh diceritakan lebih lanjut lagi Pak, seberapa besar sebenarnya dampak dari sektor pariwisata itu sendiri terhadap perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Pak? Pariwisata ini memberikan kontribusi besar baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pertumbuhan, pembukaan lapangan kerja dan sebagainya. Dari sisi pendapatan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau wisatawan yang datang ke sini secara tidak langsungnya kita akan memperoleh pendapatan dari pajaknya. Pajak itu kalau di sektor pariwisata itu ada pajak akomodasi, pajak makan minum, dan termasuk pajak hiburan. Itu dari aspek pendapatan yang kita terima secara tidak langsung dari wisatawan. Dia menjadi produk domestik bruto, dia menjadi pendapatan asli daerah, dia menjadi devisa negara. Oke, devisa ya Pak ya? Ya, Iya. kalau itu mancanegara. Kalau pendapatan yang diperoleh langsung, multiplier effect ya, kepada masyarakat, itu adalah belanja yang dikeluarkan oleh para wisatawan. Apakah dia mau makan, apakah dia mau beli souvenir, apakah mau dia naik transportasi, dan sebagainya. Jadi dari aspek pendapatan maupun dari sisi pembukaan lapangan kerja, sektor pariwisata memberikan andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Oh, sebegitu besarnya Pak ya. Sektor pariwisata itu selain terkait dengan pemerintahannya, ternyata untuk ekonomi di masyarakatnya pun juga sebegitu besar dampak dari sektor pariwisata ya Pak. Tadi Bapak bilang lapangan pekerjaan, terus mungkin terkait dengan ketika ada wisman yang datang, akhirnya bisa menjadi tour guide untuk wisman tersebut ya Pak ya. Ya, jadi sektor pariwisata itu tidak hanya menyumbang secara langsung atau tidak langsung terhadap sisi pendapatan, sisi ekonomi, tetapi dia bisa meng-attract juga pertumbuhan investasi di satu daerah, pengembangan infrastruktur di satu daerah, termasuk pengembangan UMKM dan peningkatan pendapatan rumah tangga. Jadi apabila
satu daerah menjadi destinasi wisata, itu masyarakat di sekitarnya juga ikut andil dalam memberikan kontribusi. Oke, ada andil dari masyarakat itu sendiri. Nah, Pak, kalau boleh tahu untuk terkait dengan tentunya di Dinas Pariwisata ini kan ada perencanaan untuk mengembangkan pariwisata-pariwisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini juga mungkin monitoring atau evaluasi dari kegiatan yang sudah dijalankan ya Pak ya. Kalau boleh tahu, boleh di-spill nggak sih Pak data-data sebenarnya yang digunakan sama Dinas Pariwisata terkait dengan pelaksanaan program, perencanaan, dan monitoring evaluasi itu apa aja ya Pak ya? Ya, hampir semua data dan informasi selalu menjadi rujukan kita dalam menyusun perencanaan maupun evaluasi. Data yang terpenting kami harapkan pertama umpamanya contoh dari data demografi ya. Data demografi itu bisa jadi data demografi yang ada di destinasi kita, termasuk data demografi yang ada di originasi atau negara pasar. Nah, seperti kita sekarang Kepulauan Riau, market share kita adalah Singapura, Malaysia. Oke. Potensial market kita itu adalah Tiongkok, India, Korea Selatan, Jepang, dan lain-lain. Kita harus memahami demografi masyarakat yang ada di destinasi maupun yang ada di originasi. Dengan demikian kita bisa mengatur strategi, baik itu strategi berpromosi maupun strategi pemasaran. Yang kedua, data-data ekonomi. Kita juga sering melihat, mengcompile apakah data pertumbuhan ekonomi global, regional, nasional. Ini harus menjadi basis kita di dalam menyusun perencanaan dan evaluasi. Ada lagi data di sektor pariwisata. Ini bagaimana tren pariwisata ke depan. Supaya kita tidak salah melangkah. Pasca pandemi muncul satu istilah yang dipopulerkan oleh kalangan marketing. Apa itu? Contohnya NEWA. NEWA. Pariwisata yang berbasis nature, ecotourism, wellness, adventure. Nah, ini selalu menjadi referensi baru tren perkembangan pariwisata global yang mungkin bisa akan kita praktekkan di sini. Dan kita juga aware nih dengan data-data lingkungan, karena sustainability tourism, green tourism menjadi tren baru. Maka semua data, semua informasi tentang kepariwisataan, tentang demografi, tentang ekonomi, tentang infrastruktur, dan data-data tentang persaingan di tingkat global juga kita baca, kita jadikan referensi supaya kita bisa mengatur strategi dalam merencanakan dan strategi dalam mengevaluasi. Oke, ada terkait dengan demografi, perekonomian, terus mengikuti tren pariwisata yang ada sekarang ya Pak ya, supaya kita nggak kalah saing nih dengan negara luar atau negara tetangga. Nah, kalau dari data-data yang mungkin digunakan oleh Dinas Pariwisata, apakah kita bisa melihat Pak, misalnya nih saya punya tunangan, saya mau prewed nih di Kepulauan Riau nih, saya mencari waktu di mana tidak banyak wisatawan yang datang, atau waktu-waktu tertentu yang sepi, atau saya mau ngajak keluarga saya liburan di akhir tahun. Apakah dari data itu Pak kita bisa melihat sebenarnya kapan aja sih waktu favorit dari wisatawan untuk berkunjung ke Kepri? Secara umum, orang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau ini bisa dari periode Januari sampai Desember. Artinya selama 1 tahun itu silahkan berkunjung. Oh, jadi bebas nih Pak, Januari sampai Desember. Oke. Riau. Hanya ada seasonality, Ya. ada musim di mana akan terjadi lonjakan wisatawan. Pertama itu adalah musim libur namanya. Musim libur. Nah, libur itu kan macam-macam kita. Ada libur hari besar agama, ada libur nasional, ada libur anak sekolah. Momentum-momentum seperti ini akan menjadi lonjakan wisatawan di berbagai destinasi kita. Contoh nih, sebentar lagi yang akan kita hadapi adalah libur hari agama, iya. nah, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nanti kita berhadapan dengan libur Nataru, Iya. libur anak-anak sekolah. Itu momen di mana waktu yang bisa dimanfaatkan untuk datang berkunjung ke Kepulauan Riau. Oke. Kemudian untuk Kepulauan Riau ini memang agak spesifik. Jangan terlalu nekat juga mengunjungi destinasi wisata ketika cuaca lagi sedang tidak bersahabat. Oke. Karena kita mengenal musim utara, kita mengenal juga musim cuaca yang lagi tidak bersahabat. Nah, kemudian ada saat di mana kita menyelenggarakan berbagai macam event-event ya, baik dalam skala lokal, skala nasional maupun skala internasional.
Baru saja di Bintan, saya tutup kemarin event Bintan Regatta 2024. Rekata Pak Ya, nah event-event yang berskala lokal, nasional, dan internasional ini juga menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang ke Kepulauan Riau. Riau. Oke. Jadi banyak faktor, banyak momen, banyak waktu kapan Anda harus datang ke sini. Tetapi relatif Provinsi Kepri bisa dikunjungi Oke, jadi setiap waktu. Jadi sebenarnya Provinsi Kepulauan Riau tuh bisa dikunjungi setiap waktu. Terus ada waktu-waktu peak seasonnya mungkin Pak ya, kalau boleh saya bilang, boleh. dari Nataru, libur anak sekolah, terus ada hari-hari besar keagamaan. Nah mungkin itu waktu-waktu favoritnya para wisatawan untuk Iya. datang. Selain ada event tertentu Pak ya, dari nasional, internasional. Nah kalau boleh tahu selanjutnya program kerja yang sedang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata ini apa Pak? Dan mungkin Bapak boleh menyampaikan nih harapan Bapak sebagai Kepala Dinas Pariwisata terhadap wisata Kepri ke depannya. Itu seperti apa? Ya, pertama saat ini saya sedang concern bersama tim untuk menyusun basis perencanaan pengembangan arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata Kepri ke depan. Mengapa? Ada dua hal yang menyebabkan kami harus concern di situ. Pertama adalah rencana induk pengembangan pariwisata kita itu sudah habis masa berlakunya. Jadi sekarang kita sedang menyusun arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata Kepri yang itu nanti akan dikukuhkan dalam peraturan daerah. Inilah yang menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh kabupaten kota untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisatanya. Jadi dokumen perencanaan tahun ini harus kami matangkan. Oke. Yang kedua, terjadi tren perkembangan regulasi baru yang mengakibatkan arah kebijakan dan pembangunan pariwisata di beberapa kabupaten kota mengalami perubahan yang tidak sederhana. Di mana itu? Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang ini akan diikat, akan dikelola dalam satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, di mana di dalamnya itu sudah ada arahan pengembangan pembangunan kepariwisataan di 4 kabupaten kota ini diarahkan sesuai dengan keunggulan komparatifnya, sesuai dengan keunggulan kompetitifnya. Jadi regulasi yang akan kami susun itu nanti harus menginduk juga ke sini. Mengacu ya Pak ya, mengacu ke situ. Supaya terintegrasi dokumen perencanaan apa yang dilakukan oleh pusat dan apa yang dilakukan oleh daerah. Nah ini akan terjadi banyak harmonisasi kebijakan termasuk harmonisasi dari sisi kelembagaan. Artinya pesannya apa? Jangan sampai cara berpikirnya salah, maka cara bekerjanya ke depan salah. Oke. Maka dokumen perencanaan atau regulasi menjadi pondasi kami di tahun ini untuk membereskan supaya nanti konstruksi yang akan dibangun itu bagus. Oke. Kalau untuk yang harapannya berarti Pak untuk kedepannya khususnya di sektor pariwisata ini seperti apa? Ya kita berharap kami tidak hanya menjadi greeter di posisi 3 besar terus. Sekali-sekali kita ingin punya ambisi menggeser posisi Jakarta. Saya selalu katakan musuh profesional kita pasti Bali. Iya. Mengapa? Karena kita untuk mengejarnya sangat sulit. Tapi musuh emosional kita adalah Jakarta. Karena kalau lengah sedikit kita salib saja. Oke, berarti harapannya tidak masuk ke 3 besar tapi masuk lagi ke 2 besar atau mungkin harapan lebih tingginya kita bisa menggeser Bali ya Pak ya. 2019 kita punya success story menggeser posisi Jakarta. Wow. Jadi kita sudah ada di posisi nomor 2. Nah artinya antara kita dengan Jakarta saling kejar-kejaran saja. Oke, kita lagi balapan nih sama Jakarta dulu Lagi ya. balapan, tapi kalau mengejar Bali kan sangat sulit. Tapi menciptakan common enemy itu adalah sebuah strategi supaya kita nggak lelet. Oh iya, sebagai pacuan untuk kita juga ya Pak. Iya dong. Jadi common enemy kita ini ada 2 sebetulnya, Jakarta, Bali dan Jakarta. Bali kita jadikan musuh profesionalnya karena berat sekali upaya kita untuk menggapainya, tapi menjadikan Jakarta sebagai musuh emosional kita sudah di depan mata. Gitu. Lengah, salib. Oke. Oke Pak, sebelum kita tutup podcastnya mungkin kita akan main games nih Pak. Gamesnya sederhana, saya akan sebutkan kabupaten kota yang ada di Kepulauan Riau. Bapak tinggal sebutkan destinasi wisata apa yang ada di dalamnya yang sehingga orang yang nonton ini atau yang dengar bisa penasaran, kayak gimana sih tempatnya gitu.
Gimana Pak? Ini kalau saya nggak tahu bahaya ini. Oke. Oke, mungkin tiga kabupaten kota aja Pak yang akan saya sebutkan ya. Pertama Batam. Apa destinasi wisata yang terlintas di pikiran Bapak? Alamnya Ya, ada Kepri Coral, Kepri Coral. ada Pulau Rano, ada kawasan Jembatan Barelang, ya, ada Edu Park Panbil, ada mini zoo sekarang di Ocarina. Ini alam, Iya. wisata budayanya. Ada museum, kemudian ada beberapa rumah adat kita yang berada di kawasan Batu Besar. Buatannya sangat banyak. Ada sekarang Beach Club di Bengkong, Oh, kawasan wisata kuliner. kuliner. Ada hotel dan resort, kemudian ada mall dan sebagainya. Komplit. Komplit, Batam komplit ya Pak ya? Batam komplit. Batam komplit. Sekarang saya beralih ke kota Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini akan didedikasikan menjadi wisata sejarah dan heritage. Ada Pulau Penyengat, Pulau Penyengat. ada kawasan wisata kuliner yang sekarang sedang dibenahi dan disoleh oleh Pak Gubernur, namanya wisata Akau Potong Lembu. Akau Potong Ada Lembu. kawasan kota lama, kota tua yang jalan Jalan Merdeka yang sekarang sudah bagus. Oke, terakhir Bintan. Oh, Bintan itu ada barat, ada tengah, ada timur. Barat ada kawasan pariwisata internasional Lagoy. Di sana menyimpan tiga-tiganya. Ada destinasi wisata alamnya, ada budayanya, dan lebih banyak man-made-nya. Di tengah ada Gunung Bintan, ada ekoturism, ada farming, dan ada mangrove. Di timur ada kawasan Pantai Trikora yang terbentang dari Pulau Brakit sampai ke Pulau Gesek dan pulau-pulau di sekitarnya. Ada Nikoi, ada Cempeda, ada Mabuk Hafal. Oke, mantap luar biasa Pak. Nah, mungkin closing statement dari Bapak terkait dengan kolaborasi ya, antara Badan Pusat Statistik dengan Dinas Pariwisata terkait data. Kami boleh tahu nggak Pak, data BPS apa saja yang digunakan oleh Dinas Pariwisata sejauh ini? Dinas Pariwisata tetap istiqomah, artinya menggunakan berita resmi statistik sebagai single data. Tidak ada data yang lain dalam konteks satu, perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara, kemudian tingkat hunian kamar, kemudian negara-negara yang masuk. Itu kita tetap menggunakan data statistik sebagai single data. Oke, berarti Dinas Pariwisata ini menunggu-nunggu berita rilis statistik yang dikeluarkan oleh BPS ya Pak ya? Ya, sebetulnya kalau untuk konteks kekinian, mohon maaf, kami kan selalu berharap data statistik itu setiap bulan. Iya. Tapi kalau untuk menggunakan ini sebagai strategi perang, kita udah telat sebulan sebetulnya. Oke. Karena rilisnya 1 bulan setelah. Kami memaklumi karena data kunjungan wisatawan yang disajikan oleh BPS itu adalah data yang dihimpun oleh teman-teman dari semua pintu masuk di imigrasi. Iya, betul. Sehingga penyajiannya harus menunggu 1 bulan dan baru dirilis pada bulan berikutnya. Jadi kalau kami mengharapkan data yang real time, hari ini tidak ada. Mobile positioning data yang digunakan sebagai data komparasi statistik juga belum mampu menjawab kebutuhan kita untuk bersaing hari ini secara cepat. Oke, berarti selain data Dan BPS, kedepannya ya. berarti selain data BPS harapannya juga akan ada data yang dia real time ya Pak Real ya, time. untuk Satu itu. ya. Yang ada lagi permintaan yang kedua nih. Apa tuh Pak? Kalau data kunjungan untuk wisatawan mancanegaranya bagus itu. Tapi jangan lupa, wisatawan itu juga ada wisatawan Nusantara. Namanya pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, saya berharap BPS juga bisa menyajikan ini sebagai sebuah bonus baru untuk kami. Jadi ada data wisatawan mancanegara, ada wisatawan Nusantara yang tersaji secara bersamaan. Nggak real time nggak apa-apa. Oke, jadi secara bersamaan ini mungkin harapan kita bersama sehingga kita bisa meningkatkan kolaborasi antara BPS dengan Dinas Pariwisata tentunya. Oke, terima kasih Pak. Saya akan menutup. Saya akan lihat kamera yang ada di depan lagi. Ternyata Sobat Data semua dari hasil diskusi saya dengan bersama Bapak Guntur, Kepala Dinas Pariwisata, banyak banget wisata di Kepulauan Riau ini yang indah dan mungkin tadi udah disebutin nih sama Pak Guntur secara spesifik di mana aja yang membuat para Sobat Data penasaran dan pengen datang ke sini. Semoga perbincangan kita ini menambah daya tarik ya Pak ya, daya tarik untuk orang-orang datang nih pada saat liburan atau pada saat kapanpun karena pintu pariwisata Kepulauan Riau terbuka untuk semua orang. Saya mau sedikit kayak berpuisi gitu Pak, kayak mata Najwa izin ya Pak ya. Sobat Data semuanya,
datanglah ke Kepri untuk liburan dan berwisata. Karena keindahan alamnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Guntur. Terima kasih kepada Sobat Data. Sampai jumpa di episode podcast Kepri Cerdas selanjutnya. Kepri Cerdas, cerita data statistik untuk Kepulauan Riau.